wabarakatuh. Saya Mila Rofiatul Ulia, NIM 19202100091. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3C. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shohibul Itmam, Magister Hukum. Yang di sini saya akan menyampaikan pada tugas ujian akhir semester 3 yang berjudul dengan tema beberapa perjanjian bernama atau nominat. Di sini pengertian dari hukum perjanjian adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan antara dirinya dengan orang lain itu dalam melakukan perbuatan tertentu. Jenis dari hukum perjanjian itu ada dua. Perjanjian bernama atau nominat itu yang sudah berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan jenis yang kedua yaitu perjanjian tidak bernama atau bisa dikatakan dengan nama lain in nominat atau yang belum berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan yang saya bahas nanti yaitu untuk mengenai hukum perjanjian bernama dan macam-macamnya. Dari pengertian perjanjian bernama sendiri yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Jenis-jenis dari perjanjian bernama itu ada 15. Kurang lebihnya ada 15. Dan perjanjian bernama itu diatur dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1319 yang menyebutkan suatu perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu dan tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab atau pembahasan perjanjian bernama ini, nominat. Jenis-jenisnya untuk pertama yaitu 1. Tentang jual beli, yang kedua tentang tukar menukar, yang ketiga tentang sewa menyewa, yang keempat tentang perjanjian melakukan pekerjaan, yang kelima tentang persekutuan perdata, yang keenam tentang badan hukum, ketujuh tentang hibah, yang kedelapan tentang penitipan barang, kesembilan tentang pinjam pakai, 10 pinjam meminjam. Beda dengan pinjam pakai. Yang pinjam meminjam ini pinjam pakai habis. Dan yang ke-11 yaitu perjanjian untung-untungan. Yang ke-12 pemberian kuasa. Yang ke-13 tentang penanggungan utang. Ke-14 tentang bunga tetap atau bunga pribadi. Bunga tetap atau bunga abadi. Dan yang ke-15 atau yang terakhir yaitu tentang perdamaian. Itu semua mencakup pada macam-macam perjanjian bernama. Pertama yaitu untuk jual beli. Artinya persetujuan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Artinya pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak atau barangnya tersebut dan pihak lain membayar atau bisa dikatakan pihak pembelinya itu dengan harga yang sudah dipersetujukan itu atau sudah diperjanjikan.
Dalam jual beli itu terdapat pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban pihak pembeli membayar harga dengan membeli pada waktu dan tempat yang sudah disepakatkan atau sudah diperjanjikan. Contoh dalam praktis yang dikaitkan pada masyarakat, misalnya yaitu di pasaran atau di supermarket dan sebagainya, yang dikaitkan antara pihak pembeli dan penjual saling mengaitkan, seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu tentang tukar menukar. Artinya suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti yang lainnya. Itu terdapat pada pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur dari tukar menukar itu adanya subjek hukum, adanya kesepakatan subjek hukum, adanya objek atau barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak. Masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi sebagai objek tukar menukar tersebut. Dalam tukar menukar terdapat hak dan kewajiban. Pertama yaitu pihak pertama dan pihak kedua masing-masing memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya tersebut, sedangkan haknya menerima barang yang ditukar. Selanjutnya yaitu yang ketiga tentang sewa-menyewa. Artinya, suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. Sewa menyewa itu terdapat pada pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan yang poin kedua untuk kewajiban sebagai yang menyewakan terdapat pada pasal 1550. Pertama, yaitu menyerahkan barang. Yang kedua, memelihara barang. Yang ketiga, memberikan kenikmatan tentram selama berlangsungnya penyewaan. Untuk poin yang ketiga yaitu tentang kewajiban penyewa, yaitu pertama, memakai barang yang disewakan. Selanjutnya, membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan. Sedangkan kalau dikaitkan dengan praktis dalam sosial masyarakat, itu contohnya seperti menyewa bangunan, rumah, ruko, maupun apartemen, yaitu saling mengikatkan. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu perjanjian melakukan pekerjaan. Artinya, perjanjian antara pihak di mana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perjanjian kerja dibuat atas dasar satu, kesepakatan dua belah pihak tersebut, yang kedua, kemampuan atau kecakapan, yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan yang keempat yaitu pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun hukum. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu persekutuan perdata. Artinya, persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya kepada orang lain itu
yang bertujuan untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Itu terdapat pada pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya untuk yang keenam yaitu tentang badan hukum. Artinya, himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan. Artinya, telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik. Itu terdapat pada pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya untuk yang ketujuh yaitu tentang hibah. Artinya suatu persetujuan dengan mana orang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima barang tersebut. Itu terdapat pada pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cara menghibahkan: 1. Benda tak bergerak, misalnya tanah ya, itu dengan akta notaris, terdapat pada pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya untuk cara yang kedua, melainkan benda yang bergerak, yaitu dengan cara penyerahan secara nyata. Itu terdapat pada pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contoh hibah yang berkaitan pada praktis yang ada dalam masyarakat di sekitar kita, yaitu misalnya properti dan tanah diberikan ketika pemberi masih hidup dan dikasihkan dengan panitia yang akan menjalankan perhibahan tersebut. Selanjutnya untuk yang kedelapan yaitu penitipan barang. Artinya, apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam benda asalnya, itu terdapat pada pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban sebagai penyimpan barangnya itu: 1. Penyimpan harus menjaganya dengan baik. Dan yang kedua yaitu penyimpan tidak berhak menyelidiki barang yang dititipkan kalau barang tersebut masih bersegel. Dan yang ketiga yaitu barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada penitip. Jika yang menitipkan menghendakinya, walaupun sudah ada persetujuan mengenai waktu pengembaliannya, kecuali kalau yang dititipkan itu disita. Contoh dalam praktis sosial masyarakat yang ada di sekitar kita, yaitu seperti pemasok atau pedagang. Artinya, menitipkan barang kepada teman, misalnya seperti perhiasan atau lainnya, itu nanti dikembalikan secara asli atau yang benda wujudnya itu dititipkan pada awal penitipan. Itu. Selanjutnya, untuk yang kesembilan yaitu pinjam pakai. Artinya, suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang tersebut setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya. Itu terdapat pada pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban dari si pemberi pinjaman: tidak dapat meminta kembali barang yang sudah dipinjamkan kecuali lewat waktu yang ditentukan. Terdapat pada pasal 1750 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua yaitu menyerahkan barang yang dipinjamkan. Kewajiban dari seorang yang menerima
pinjaman. 1. Meminjamkan dan memelihara barang tersebut. Itu terdapat pada pasal 1744 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang poin ketiga yaitu hak si pemberi pinjaman adalah menerima barangnya kembali yang telah dipinjamkan. Begitu seterusnya. Dan yang ke-10 yaitu pinjam pakai habis. Artinya, suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikannya barang sejenis atau kepada pihak lain dalam jumlah yang keadaannya sama. Itu terdapat pada pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak dari si peminjam yaitu menerima barang yang dipinjamkan dari si peminjam, kemudian berkewajiban dari pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan tersebut. Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang telah dipinjamkan dalam jumlah dan waktu yang sama. Yang ke-11 yaitu perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan itu suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak, yang bergantung pada kejadian yang belum pasti. Itu terdapat pada pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk jenis yang ke-12 yaitu pemberian kuasa. Artinya, suatu perjanjian yang berisikan tentang pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Itu terdapat pada pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban sebagai penerima kuasa pertama yaitu terdapat pada pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerimaan kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kekuasaannya. Untuk yang kedua, terdapat pada pasal 1802 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerimaan kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kewajiban pemberi kuasa. Terdapat pada pasal 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada penerima kuasa biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan kekuasaan, begitupun untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan. Berakhirnya pemberian kuasa itu terdapat pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Perdata. Pertama yaitu ditariknya pemberian kuasa. 2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa. Yang terakhir dengan meninggalnya pengampuan atau pailitannya penerimaan kuasa dan pemberi kuasa. Selanjutnya untuk yang ke-13 yaitu penanggungan utang. Penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhinya perikatannya. Itu terdapat pada pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-14 yaitu bunga tetap atau abadi. Bunga tetap atau abadi itu perjanjian di mana pihak yang memberikan perjanjian atau pinjaman uang akan menerimanya pembayaran bunga atas sejumlah
uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali. Terdapat pada pasal 1770 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya yang terakhir yaitu perjanjian perdamaian. Artinya suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Itu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1851. Perdamaian adalah persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu apapun. Ya, terima kasih, itu yang sudah saya sampaikan untuk penilaian ulangan akhir semester 3 ini.